Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Bangkalang, nomor urut absen 26. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan perlindungan hutan dari pencurian. Pencurian kayu dapat mengakibatkan kerugian pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, karena akan mengakibatkan hutan menjadi rusak dan dapat mengganggu fungsi hutan lainnya. Dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pidana pencurian hasil hutan dibagi menjadi dua, yaitu pencurian dengan sengaja atau memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua, pencurian hasil hutan dengan cara mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Menurut Bintang Cia Simanggunsong 2021 dalam Waldemar pada 10 tahun terakhir, konsumsi kayu dan untuk industri mencapai 80 juta meter kubik per tahun. Padahal pasukan resmi tidak panen kayu yang lestari dalam 25 juta meter kubik per tahun. Ini berarti ada sekitar 55 juta meter kubik yang merupakan hasil curian. Jadi setiap tahun Indonesia merugi sekitar 5,5 miliar. Pencurian kayu yang sudah sangat parah, bahkan pencurian kayu saat ini telah merambah pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konversi. Pencurian hasil hutan terutama kayu banyak terjadi di kawasan pemegang izin atau HPH. Perusakan hutan yang mengakibatkan pemegang hak pengusahaan itu dikarenakan pemegang HPH melakukan penyewengan dalam pemanfaatan hasil hutan dan menambah hasil produksi tanpa mengindahkan kuota dan pasukan resmi yang ada. Pemegang HPH tidak mau menanami kembali reboisasi. Bekal areal tebang dari 578 HPH, hanya 24 HPH saja yang menanami lagi bekas tebangan atau Kepal Jateng Jogja Seruling 2003 edisi 01 halaman 6. Penyalahgunaan perizinan termaksud dalam kategori pencurian, termaksud pencurian dan perizinan pertambangan dalam hutan. Pengurusan penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Pengelolaan hutan dibagi menjadi blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Dengan kata lain, apabila pemegang perizinan melanggar ketentuan tersebut, termasuk dalam tindak pidana pencurian dalam batas yang telah ditentukan. Pencurian hasil hutan yang berupa satwa diterangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menganut peraturan perundang-undangan terdahulu yang mengatur tentang satwa. Pemanfaatan hasil hutan berupa satwa, baik satwa yang dilindungi maupun satwa yang tidak dilindungi, meliputi kegiatan perburuan, penangkaran, pemeliharaan, perdagangan, pertukaran, dan lain-lain. Pidana pencurian dapat ditambahkan pada jenis pelanggaran dan kejahatan dalam pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan apabila ditambahkan dalam pasal tersebut, maka seharusnya ditambah dengan ketentuan kuota produksi hasil hutan resmi Indonesia. Kemudian pasal 78 ketentuan pidana penyelenggaraan dikenai hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 5 miliar. Hal ini sesuai dengan KUHP pasal 365 yang menjelaskan pidana pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal seumur hidup. Kegiatan perlindungan hutan untuk mencegah pencurian hasil hutan adalah dengan penerapan aturan pemerintah dan perundang-undangan yang telah ditetapkan
pendekatan pada masyarakat, termasuk pemberdayaan dan pengawasan kegiatan dalam kawasan hutan serta pemantauan atau patroli yang terjadwal. Pelaksanaan hutan agar tidak terjadi pencurian hasil. Jenis kegiatannya tidak jauh berbeda dengan kegiatan perlindungan hutan terhadap pencegahan terjadinya perlombaan hutan, pengembalaan liar, maupun penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Adapun penyebab terjadinya pencurian hasil hutan adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat serta penentu kebijakan yang masih rendah. 2. Mencuri dianggap merupakan secara tercepat mendapatkan penghasilan. 3. Tingkat penghasilan masyarakat sekitar hutan yang masih rendah. 4. Penegakan hukum lemah. 5. Lemahnya status kawasan hutan atau tata batas tidak jelas, alih fungsinya dan makin tidak terkendali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.